Lalu kemudian tidak ada formasi 190-an ribu orang kena prank nasional. Ini prank. Pasti. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Kalau ada notulennya, kenapa nggak itu dideklar saja oleh Kemendikbudristek? Kenapa nggak itu dilakukan? Itu yang saya minta melalui pimpinan, izin Pak Dede. Harusnya Kemendikbudristek sebagai leading sektor membuat selebaran resmi. Makanya tadi Mbak Nur ngajak sosialisasi, ngapain ngajak sosialisasi? Bahan nggak ada kok, ngapain saya sosialisasi? Satu, nggak ada bahan, dua, nggak ngajak, ngapain sosialisasi? Emang kita cowok apaan? Mau murahan? Ya, itu nggak ada bahan, nggak ngajak, ngapain sosialisasi? Kan tugas pemerintah itu, bukan tugas DPR. Ya kan? Camkan itu dengan baik. Kita legislasi dan baca undang-undang dasar bagi ini para yang masih PLT mau direktur kan baca tuh undang-undang dasar. Biar ngerti tata negara. Terima kasih pimpinan. Izin dilanjutkan Pak Ferdi. Izin juga nambah instruksi lagi. Ya, silakan. Jadi kalau sudah merupakan rapat bersama itu saya kira akan lebih kuat kalau hasil rapat itu dituangkan dalam keputusan Permendikbud sehingga kemudian hasil rapat itu diikat. Kalau tidak ya itu tadi akhirnya seperti tidak ada, hanya hasil diskusi saja. Saya kira itu ya. Makasih. Sekalian pimpinan kayaknya tanggung gitu ya, saya interupsi juga meskipun ini kalimat awal dari Prof. Nur ini saya baru akhirnya bisa memahami. Di awal itu Prof. Nur menyampaikan bahwa mendukung ya keinginan Pak Menteri untuk 1 juta guru. Jadi memang ini dasarnya keinginan yang didukung oleh birokrasi, bukan perencanaan. Kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Itu adigiumnya, Bu. Sesuatu yang didasarkan hanya keinginan lalu dideklar secara resmi, itu fatal. Seharusnya sesudah ada perencanaan, kesepakatan dengan kementerian terkait, kemudian ada koordinasi dengan pemerintah daerah sampai kuotanya, sampai formasinya, baru umumkan angka yang real dan baru melakukan rekrutmen. Kalau ini sudah direkrut lalu kemudian tidak ada formasi 190-an ribu orang kena prank nasional. Ini prank. Pasti. Dan kemudian informasi 1 juta itu adalah hoax nasional. Kalau memang dari awalnya sudah begini ya memang kita nggak bisa berharap yang pemaparan berikutnya ya hanya masalah-masalah saja terus. Oleh karena itu saya mendukung Pak Ferdi tadi. Ya kita ulang lagi lah, ada peta jalannya seperti apa untuk menanggulangi permasalahan ini. Saya dukung juga tadi pimpinan diambil alih oleh Wapres, kan begitu sebenarnya bahasa apa namanya istilahnya ini saya membahasakan pimpinan lebih vulgar ini. Diambil alih oleh Wapres, oleh Menko Kesra, dikoordinasikan ulang, ada gawat darurat nasib 190-an ribu orang. Gawat darurat itu kemanusiaan. Saya sampaikan di dapil saya itu, Bu, ada yang belum dapat formasi, lalu kemudian ditampung secara sukarela oleh sekolah-sekolah, dan lalu guru-gurunya iuran untuk memberikan uang transport kepada guru-guru P3K yang sudah dinyatakan lulus itu. Secara kekeluargaan itulah rakyat Indonesia menolong pemerintahnya. Pemerintahnya gagal ditolong oleh rakyatnya dengan kekeluargaan. Tidak protes, paling nangis-nangis, tidak ada gugatan hukum. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Itu saya kira, saya sepakat apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, itu jadikan kesimpulan semua. Dan saya kira tidak perlu panjang-panjang lagi lah kita rapat ini. Kita masuk dalam skema baru saja untuk penanggulan gawat darurat nasib guru honorer yang ratusan ribu orang itu. Terima kasih.